di dalam Amsal Sulaiman pasal ke-8, satu kalinya istilah yang disebut sebagai bijaksana berbicara sendiri. Istilah bijaksana di situ bukanlah bijaksana secara objektif, adalah bijaksana yang bersifat subjektivitas. Sehingga bijaksana berkata, aku adalah insinyur, aku adalah arsitek yang ditunjuk oleh Bapa pada waktu dia menciptakan segala sesuatu. Saya kaget sekali waktu pertama kali membaca dan mengerti ayat itu. Saya baru tahu Kristuslah yang menjadi arsiteknya Allah Bapa. Allah Bapa mencipta, tapi mencipta dengan arsitek namanya Yesus Kristus. Waktu itu Yesus Kristus belum menjadi manusia. Dia masih adalah Allah pribadi daripada Allah Tritunggal. Dan dia adalah Allah yang mendampingi Allah Bapa sebagai anak yang tersayang. Dan dia adalah yang merencana segala sesuatu. Saudara-saudara, kalau kita menyelidiki rumah ini, mengapa tengah kosong? Mengapa pinggir ada 10 tiang? Mengapa ada 2 tangga di belakang? Kenapa tangga tidak taruh di depan? Kenapa tiang tidak taruh di tengah? Saya sebagai seorang yang mengerti arsitektur, saya akan memberikan penjelasan. Karena tengah ini mengharapkan ribuan orang dengar khotbah. Dan tidak boleh ada satu orang dihalangi oleh tiang yang besar. Maka tiang digeser ke pinggir. Lalu saya tanya lagi. Kalau geser ke pinggir, kenapa tidak ditaruh paling pinggir? Kalau taruh pinggir, paling pinggir, balak di atas harus tambah paling sedikit 40% mahalnya. Karena terlalu jauh, maka tingginya akan merendahkan olah ini. Akhirnya yang di atas tidak bisa melihat. Dan ongkosnya tambah 40%. Terlalu mahal. Maka cara nengah adalah tetap ada tiang, tapi ditaruh di pinggir. Hanya menghalangi kira-kira 200 orang. Ini cara solusi yang terbaik. Kok bisa ya? Kenapa bisa pikir begini? Karena yang merancang orang yang belajar arsitektur. Yang merancang orang pintar. Jadi dia merancang ini dengan bijaksana yang cukup tinggi. Oh, saya tahu. Sekarang saya sudah bangun satu gereja. Salah satu yang terbesar di seluruh Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Gereja itu sekarang saya pakai setiap minggu berkhotbah. Lebih besar hampir 2 kali dari ini. Gereja itu bisa duduk dengan lega. Lebih daripada 4.700 orang. Kalau dipenuhi sesakan bisa 6.000 orang. Dan tidak ada satu tiang. Baik di pinggir maupun di depan. Sehingga itu balaknya, itu kuda-kudanya besar luar biasa. Dan satu dom di atas adalah 14 meter 28 cm di atas eteran yang tertinggi. Dan eteran tinggi ini dari tempat kita berdiri sampai atas hanya kira-kira 6,5 meter. Yang saya punya gereja itu adalah 18 meter. Tambah 14 meter 28. Jadi itu 32 meter 48 cm tingginya. Dari tempat berdiri sampai atas. Hampir 10 susun besarnya. Saya yang desain. Saya arsiteknya. Saya tahu sulitnya. Bagaimana tingginya. Lebarnya. Tiang harus tidak ada. Bagaimana bahannya. Saya mengertikan apa? Saya arsiteknya. Demikian Alkitab mengatakan. Bijaksana berbicara. Pada saat Allah menciptakan seluruh alam semesta, akulah arsiteknya. Siapa dia? Yesus Kristus. Sehingga kalau engkau belajar, kalau engkau memperhatikan semua yang dicipta oleh Tuhan, engkau akan kaget luar biasa. Bijaksana Tuhan mencipta segala sesuatu. Luar biasa tingginya. Fisika menemukan bagaimana membangun dengan bahan paling sedikit. Kedua, paling hemat. Paling ringan. Ketiga, paling kuat. Akhirnya menemukan sesuatu angka yang poinnya sudah poin masih berapa puluh derajat. Berapa puluh angka. Dan akhirnya dinyatakan itu sudah ada di dunia. Arsitek siapa yang bikin itu? Di mana itu? Telur ayam. Saudara-saudara. Telur ayam bentuknya sedikit lonjong.
bentuknya sebidang oval. Dan telur ayam ini kalau ditaruh di tangan orang, dicengkeram oleh manusia, baik dia Muhammad Ali kah, atau Mike Tyson kah, atau Holyfield kah, yang paling kuat, dia perkes, tak bisa pecah. Tetapi kalau disentuh, dia bisa pecah. Diperkes, tak bisa pecah. Karena bentuk itu sesuatu lingkaran yang bersifat curve, yang memakai bahan yang paling sedikit, beratnya paling ringan, tetapi memelihara kekuatan yang paling efisien. Siapa yang bikin? Arsitek. Siapa arsiteknya? Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah arsitek seluruh alam semesta, maka seluruh alam semesta, semua ciptaan Tuhan, tidak ada satu yang salah. Saudara-saudara, manusia bangun bisa salah. Tuhan merancang segala sesuatu dengan begitu hebat, karena dia bijaksana yang tertinggi. Tetapi itu bukan pekerjaan Kristus satu-satunya. Pekerjaan Kristus yang lebih penting adalah turun dari surga, masuk ke dalam dunia, menjadi bayi yang paling suci. The holy baby, the only holy baby in the history of mankind. Maka seorang malaikat Gamaliel berkata kepada Maria, tahun depan kau akan melahirkan seorang bayi. Dan bayi itu akan dinamakan yang suci dari Allah. Anak Allah, tempatnya maha tinggi. Maria kaget sekali. Saudara-saudara, itu the Holy One of God, itu adalah istilah khusus untuk memberitakan Kristus akan datang ke dunia. Yang dicantumkan di dalam kitab Yesaya 40-66. Sebelum Yesus lahir, 700 lebih tahun yang lalu, sudah Nabi menubuatkan Yesus datang. Dia adalah the Holy One of God, yang suci. Engkau dilahirkan di dalam dosa. Saya dilahirkan di dalam dosa. Papa mama kita dilahirkan di dalam dosa. Semua manusia dilahirkan dengan dosa asal. Karena kita keturunan Adam, sehingga sifat Adam yang merepresentatifkan kita sebagai nenek yang berdosa telah turun kepada kita. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak dilahirkan melalui keturunan daripada sifat Adam. Yesus dilahirkan melalui naungan Roh Kudus di atas seorang perawan yang tidak menikah. Itu sebab menjadi bibit suci yang pertama di dalam dunia. Ini pekerjaan Kristus. Dia datang sebagai yang suci di dalam dunia. Dan dia tidak pernah berdosa. Selama 33 tahun setengah hidup di dalam dunia. Kadang-kadang saya bayangkan, jikalau ada kata Yesus pernah berdosa satu kali di dunia, apa yang terjadi? Dia tidak bisa lagi menjadi juru selamat. Dia tidak bisa kembali lagi ke surga. Dia kalau sudah satu kali berdosa, berarti dia tidak bisa menebus. Dia tidak bisa menjadi juru selamat. Dia tidak bisa mengganti atau menjadi pengantara, mengganti kita, menyeru kepada Allah Bapa dan mewakili Tuhan memberi berkat kepada kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus hidup suci 100%. Hidup suci tanpa sedikit cacat. Dengan segenap waktu dia hidup di dunia ini. Dia menggenapi rencana Allah. Dengan tuntutan keadilan, tuntutan kesucian, tuntutan kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain. Bukan saja demikian, pada waktu dia dipaku di atas kayu salib, dia berkata kepada Bapa, "Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia menjadi satu-satunya yang ditinggalkan oleh Allah Bapa sebagai yang tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, tidak ada perceraian. Yesaya pasal 59 ayat pertama berkata, mengapakah kita ditinggal oleh Tuhan? Kenapakah lengan Tuhan menjadi pendek? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lengan dia cukup panjang. Tetapi karena dosa kita telah memisahkan kita dari Tuhan.
Sehingga seolah-olah dia tidak hadir. Seolah-olah dia tidak menolong. Tuhan boleh menolong engkau. Tuhan bisa mengampuni engkau. Tuhan bisa menyertai engkau. Tuhan bisa memberi berkat kepada engkau. Tetapi dosamu telah membuat Tuhan jauh. Dosamu telah memisahkan Tuhan daripada engkau. Seperti tangannya menjadi pendek. Tidak bisa menolong. Karena dosa kita telah memperpisahkan kita daripada Tuhan. Itu sebab Yesus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, saat Yesus ditinggalkan oleh Bapa adalah saat dosaku ditimpakan ke atas diri dia. Dan dia menjadi penanggung dosa, penanggung murka, penanggung hakiman dan hukuman yang berat. Dan dia dibuang oleh Allah Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan itu dijawab tidak? Tidak. Yesus tanya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Allah tidak jawab. Apakah Tuhan tidak mencintai anaknya? Kenapa Tuhan tidak jawab? Itu pertanyaan menunggu engkau dan saya menjawab. Setelah kita bertobat, baru kita tahu kenapa Allah meninggalkan Yesus. Karena Yesus menanggung dosa kita. Itu jawabannya. Maka Alkitab tidak tulis jawaban. Sampai kita sadar sendiri. Saya mau tanya, siapa yang bisa sadar? Orang berdosa mungkin sadar atas kekuatan sendiri? Tidak. Yang bisa mensadarkan kita adalah yang ketiga. Yaitu Allah Roh Kudus. Besok malam. Allah Bapa mencipta. Allah Anak menebus. Dan Allah Roh Kudus memperanakan manusia. Baru sadar. Ini seluruh pekerjaan Allah yang begitu ketat. Dan erat hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Ini semua adalah rencana dari Tuhan Allah. Saudara-saudara. Kali keempat. Yesus berkata di atas kayu salib. Berapa kalimat? Siapa tahu? Yesus berkata di salib berapa kalimat? 7. Pertama, Bapa ampunilah mereka. Kedua, dengan sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ketiga, ibu lihat anakmu, anak lihat ibumu. Keempat, di tengah ya, di antara 7 ini, yang di tengah adalah nomor 4. Di tengah-tengah yang nomor 4, dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Ini adalah kalimat keempat. Tetapi kalimat kelima apa? Kalimat kelima justru genaplah. Artinya apa? Kalau Allah tidak membuang Yesus, dosa kita tidak diampuni. Kalau Yesus tidak menanggung hukuman, tidak ada orang diterima kembali kepada Allah Bapa. Sehingga setelah kalimat keempat, my God, why hast thou forsaken me? Baru kalimat kelima muncul. Genaplah. Inilah karya Kristus. Inilah hal yang dilakukan oleh Kristus. Yesus menjalankan hukuman. Yesus menanggung siksaan. Yesus dibuang oleh Allah. Karena Yesus dibuang, maka kita diterima. Karena Yesus diikat, maka kita dibebaskan. Karena Yesus mati, maka kita hidup. Karena Yesus terkutuk, baru kita diberkati. Ini adalah karya Kristus. Yang paling agung, yang paling berkorban, paling mau rela siksa mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, sesudah itu Yesus mati. Yesus kalimat ke-7, aku aus. Kalimat ke-6, kalimat ke-7, Bapa, aku menyerahkan nyawaku diam tanganmu. Dengan suara keras langsung tunduk kepala. Berarti dia bukan mati karena lemah. Orang sebelum mati tidak bisa suara keras. Orang sebelum mati tidak mungkin teriak. Adakah orang yang sudah mau mati teriak terus mati? Kecuali serangan jantung. Baru bisa mati demikian. Orang yang mati bilang, saya masih ada kalimat yang terakhir. Apa?
Kalimat terakhir. Ya, mati dia. Semua orang mati karena lemah. Yesus tidak. Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Lalu tunduk. Dokter 55 tahun yang lalu di London menulis satu makalah mengatakan ini kematian yang aktif, kematian yang menyerahkan diri, kematian karena dia mau mati, bukan karena dia terpaksa mati. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10, tak ada seorang merebut nyawaku, tetapi aku sendiri menyerahkan. Ayat 28. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku, aku berhak menerima kembali akan nyawaku. Karena aku sendiri menyerahkan nyawaku. Saudara-saudara, 7 kalimat salib. Setelah selesai dia menyerahkan, dia dibuang di dalam dunia maut. Jiwanya diterima oleh Allah. Dan Allah tidak memperbolehkan jiwanya berhenti di dalam akhirat. Dan dia mengalami peperangan dengan iblis melalui kematian. Dia boleh berperang dengan penguasa maut, yaitu setan. Akhirnya Yesus menang, merebut kuasa itu bukan daripada orang lain, dari setan. Setan menguasai kuasa maut semenjak manusia melanggar hukum daripada Musa. Yang melanggar hukum adalah berdosa. Orang berdosa harus menerima kematian. Karena upah dosa adalah maut. Dan maut dipegang di tangan setan. Saya berdosa, saya dituduh. Saya berdosa, saya dipegang oleh iblis. Barang siapa berdosa, melanggar Taurat, berdosa, dapat upah dan kuasa dosa. Dari maut itu diam tangan iblis mencengkeram kita. Pada waktu Yesus perang dengan setan melalui kematiannya adalah karena dia sengaja mati untuk mungkin berperang dengan penguasa mati. Dia sengaja mati untuk boleh merampas kuasa kematian daripada setan. Sehingga kematian Yesus adalah kematian atas kerelaan sendiri. Kematian daripada anak Allah yang jelma menjadi anak manusia. Kematian melalui tubuh. Karena jikalau Yesus tidak jelma menjadi manusia, dia tidak ada tubuh. Kalau Yesus tidak ada tubuh, dia tidak mungkin mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak mungkin bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak membuktikan hidup dan kuasa hidup ada di dalam tangan dia. Itu sebab mengapa Yesus menjadi daging? Karena mau mati. Kenapa dia mau mati? Karena dia ingin menyelamatkan engkau, mengganti engkau, mencintai saya. Sehingga dia harus mati. Baru boleh menyelamatkan kita dari kuasa kematian. Ini karya anak Allah. Bekerja penebusan. Menggenapi rencana. Dan dia sengaja mati. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Dikatakan saudara-saudara. Memiliki daging dan darah. Itu sebabnya dia sengaja datang menjadi manusia. Bersalur dengan daging dan darah. Sama seperti saudara. Supaya boleh mati. Untuk mengalahkan penguasa maut. Yaitu iblis. Wah, berarti Yesus sengaja mau mati. Supaya bisa mati. Sengaja menjadi manusia. Sengaja berdaging dan darah. Supaya boleh dibunuh. Itu sebab pada waktu setan kira dia menang. Aku Yesus datang dari salib. Dia tidak tahu. Itu cara Yesus sengaja untuk masuk ke dalam wilayah kematian. Merebut kematian. Dan kuasa kematian keluar dari tangan setan. Ini namanya keselamatan. Tidak ada agama yang membicarakan juru selamat seperti ini. Tidak ada pendiri agama yang mati bagi orang yang dia cintai. Tidak ada satu orang yang mati karena dosa orang lain. Semua pendiri agama mati karena dia sendiri berdosa. Dia harus mati. Hanya Yesus Kristus tidak perlu mati karena dia tidak berdosa. Yesus tidak boleh mati karena dia tidak perlu menerima upah dosa. Dia yang suci, yang satu-satunya, yang tidak berdosa, yang tidak perlu mati. Dia sengaja rela mati
bukan untuk sendiri, untuk engkau dan saya. Keselamatan Allah, rencana penebusan Allah justru digenapi oleh anaknya pribadi kedua untuk menjadi juru selamat seluruh dunia. Cilakalah mereka yang tidak mau dengar. Cilakalah mereka yang suruh orang jangan dengar khotbah ini. Cilakalah mereka yang dengar tapi tidak mau mengerti. Karena di luar Kristus yang mati, tidak ada pengampunan dosa. Di luar Kristus yang dipaku di atas kayu salib, tidak ada juru selamat. Di luar Kristus yang mengalirkan darah, tidak ada pengampunan dosa. Inilah cara Tuhan Allah Bapa mencipta, mengayukan, dan mengirim anak. Allah anak menjadi manusia, rela mati, dan mengganti engkau dan saya. Anak manusia menjadi manusia, dan dimatikan secara daging manusia. Akhirnya dia di dalam alam makan, di dalam alam neraka, dia menyelamatkan kita keluar dari tangan iblis. Yesus Kristus masuk ke dalam wilayah kematian untuk merebut kuasa kematian yang sementara dipegang oleh iblis, direbut kembali dan memberikan kebebasan kepada kita. Ya, lalu Yesus berkata kepada kita, aku pernah mati. Kalimat ini tidak boleh didengar dari orang lain. Kalau ada orang duduk di sebelahmu, ngomong sama engkau, aku pernah mati. Engkau pasti lari, bukan? Siapa ini orang sebelah saya? Kau pernah mati. Tapi Yesus mengatakan kalimat ini. Kalimat ini tidak boleh dibicarakan dari mulut orang lain. Kecuali Yesus. Dia mengatakan, I had already ever died. But now I live again. And I live forever and ever. Wah, saya sendiri baca kitab suci berpuluh-puluh kali. Saya merasakan kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat-kalimat keunikan iman Kristen. Tidak pernah Konghucu mengatakan, aku pernah mati. Lalu sekarang bangkit lagi. Tidak ada. Mao Zedong tidak bisa mengatakan, saya pernah mati. Sekarang bangkit lagi. Yesus berkata, aku pernah mati. Dan aku bangkit lagi. Orang lain siapa yang bisa ngomong? Engkau bilang banyak. Anak perempuan Yairus juga boleh ngomong. Aku pernah mati, dibangkit oleh Yesus. Lazarus juga boleh ngomong. Aku pernah mati, dikuburkan 4 hari. Akhirnya dibangkitkan lagi. Mereka boleh ngomong. Sama enggak? Tidak sama. Yang pernah dibangkitkan, satu oleh Elias. Satu oleh Elisa. 3 oleh Yesus Kristus. 1 oleh Petrus. 1 oleh Paulus. Dan 2 lagi belum terjadi. Di kitab Wahyu. 2 nabi yang mati akan bangkit lagi. Ini semua orang bangkit. Tidak bisa mengatakan kalimat sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18. Yesus berkata, aku pernah mati. Dan sekarang hidup lagi. Silakan ngomong. Semua orang boleh ngomong. Tapi setelah 2 kalimat itu, Yesus tambah 1 kalimat yang lain sama yang lain. Yesus tambah kalimat apa? Tahu tidak? Aku pernah mati dan sekarang hidup lagi. Kalimat selanjutnya apa? Dan saya hidup untuk selama-lamanya. Lazarus sudah bangkit, hidup selama-lamanya? Tidak. Anak yang dibangkit Elias sudah bangkit, hidup selama-lamanya? Tidak. Anak yang dibangkitkan oleh Elisa, hidup lagi selama-lamanya? Tidak, 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 tidak. Semua orang katanya mati dibangkitkan lagi. Boleh kata, aku pernah mati. Dan sekarang bangkit. Tetapi hanya Yesus yang boleh berkata, aku sudah mati. Sekarang hidup kembali. Dan saya hidup untuk selama-lamanya. Karena apa? Dia memang adalah anak Allah yang hidup dari kekal sampai kekal. Sementara mati untuk membuktikan dia tidak mungkin dimatikan. Ini rahasia Kristus. Ini karya anak Allah. Dan di dalam dia berkata, sekarang ikutlah aku. Barang siapa yang ikut aku, tidak akan mati di dalam dosa. Barang siapa ikut aku, tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Barang siapa yang mengikut aku, dia akan menemukan terang hidup. Barang siapa yang ikut aku, 2 hal. Di mana saya berada, dia juga akan berada. Amin.
Tuhan Yesus akan berada di mana? Kita akan bersama dengan dia. Hidup di surga untuk selama-lamanya. Yesus berkata kalimat kedua, selain di mana saya berada, orang yang ikut saya juga akan berada. Kalimat kedua, karena aku hidup, mereka akan hidup bersama dengan aku untuk selamanya. Saudara-saudara, itu artinya kita boleh mendapat hidup yang kekal. Semua katakan, hidup yang kekal. Di manakah engkau menemukan bahagia seperti ini? Di manakah engkau menemukan pengharapan lebih besar dari ini? Kita hidup di dunia penuh sengsara, penuh pergumulan, kadang-kadang dagang gagal, kadang-kadang sama istri berkelahi, kadang-kadang ingin bunuh diri, kadang-kadang judi gagal, kadang-kadang anak mati. Kita hidup di dunia penuh dengan susah, penuh dengan rong-rongan dari dosa. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku. Hei, barang siapa yang letih lesu, datanglah kepadaku. Aku memberikan istirahat kepadamu. Yesus berkata, yang berjalan di kegelapan, ikutlah aku, engkau mendapatkan terang dari hidup itu. Yesus Kristus berkata, barang siapa yang mengikuti aku akan hidup selamanya. Engkau juga hidup selamanya. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, maka dia, di mana aku berada, dia juga akan berada. Engkau bilang, Tuhan, saya mau ikut engkau. Dan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal diri. Saya berkata kepada saudara, kekristenan abad 20 akan terpisah menjadi dua macam. Semacam penipuan. Kristen yang mengatakan percaya Tuhan akan kaya, akan subur, akan makmur, akan sukses, akan lancar, bahagia. Saudara-saudara, dan mereka akan memakai cara penipuan melawan Alkitab. Beri perpuluhan, kasih 10 juta, Tuhan kembalikan 100 juta, kasih 100 juta, Tuhan kasihkan 1 miliar. Itu ajaran setan. Alkitab tidak pernah mengatakan, engkau kasih 1 juta, Tuhan kembalikan 10 juta. Alkitab mengatakan, semua yang kau milik itu dari Tuhan. Di dalam uang yang kau milik, perpuluhan itu adalah milik Tuhan sendiri. Harus engkau kembalikan. Yang mana yang benar? Saudara-saudara, di dalam abad 21, ada gereja yang pecah menjadi dua. Semacam mengatakan, pokoknya engkau kalau ada Roh Kudus, bisa begini. Oh, itu Roh Kudus. Alkitab mengatakan, itu bukan. Itu emosi manusia. Kalau engkau kerja Senin sampai Sabtu, sudah terlalu capek, maka setan berkata, datang ke gereja, melepaskan dirimu semaunya sendiri, dan dikasih nama, itu Roh Kudus. Tuhan bilang tidak. Roh Kudus ada roh kebenaran. Roh Kudus ada roh yang memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran. Saya mau tanya, kemarin malam sama malam ini, engkau dengan firman Tuhan sudah lebih banyak mengerti firman Tuhan atau tidak? Sudah tidak? Lebih ngerti? Lebih jelas? Imanmu lebih goncang atau lebih kuat? Saudara, kalau lebih mengerti kebenaran, ini buktinya kebaktian ini dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Semua. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Semua. Kalau engkau dengar kebaktian, lebih mengerti, lebih rindu, lebih ingin hidup suci, berarti kebaktian itu adalah Roh Kudus. Kalau engkau dengar kebaktian, dengar firman, lebih mengerti, lebih beriman, lebih teguh iman kepercayaanmu, itu kebaktian dari Roh Kudus. Tetapi orang bilang, Stephen Tong tidak Roh Kudus, jangan ikut kebaktian. Tanya dia, kenapa kebaktian Stephen Tong tidak Roh Kudus? Kan gak bisa gini-gini. Gak bisa, gak bisa mempunyai sensasi-sensasi begitu. Saya cari Alkitab, tidak pernah ada orang dipenuhi Roh Kudus terus goyang-goyang seperti orang gendeng. Saya beli Alkitab, tidak pernah satu orang yang penuh Roh Kudus terjatuh lalu tidak sadar diri. Saya beli Alkitab, tidak pernah ada seorang yang penuh Roh Kudus terketawa 2 jam tak berhenti-berhenti.
Saudara-saudara, bayangkan kalau Paulus dipenuhi Roh Kudus terjatuh di tanah ketawa 2 jam. Jadi apa gereja itu? Hah? Bayangkan Petrus, Yohanes, semua rasul. Jadi apa itu? Itu Toronto blessing, bukan blessing. Toronto blessing atau Toronto cursing. Itu mengutuk, merontok, menggerogoti, menipu gereja. Pada waktu pemimpin mereka berkhotbah di tempat asalnya di Toronto, saya berkhotbah di sebelahnya. Kita sewa satu hotel, 3.000 orang dengar khotbah saya. Mereka di hotel sebelahnya, di situ ribut, di situ jatuh. Sekarang jadi apa? Khotbah saya tetap ribuan orang datang. Khotbah mereka sekarang sudah tidak laku dan mereka akhirnya menjadi berbunyi seperti ayam. Lalu ditanya, loh, katanya Roh Kudus kok jadi roh ayam? Katanya Roh Kudus sekarang kok bunyi kayak ayam? Sudah tahu mereka jawab apa? Kita dipimpin Roh Kudus menjadi ayam berkokok untuk mengingatkan Petrus supaya bertobat. Petrus kan 3 kali menyangkal Tuhan. Sesudah dia 3 kali menyangkal Tuhan, Tuhan suruh ayam kokok. Lalu Petrus bertobat. Ini ada Roh Kudus, maka bunyi kayak ayam. Kadang-kadang mereka sekarang bunyi apa? Lalu ditanya, loh katanya Roh Kudus, kok jadi anjing yang bunyi-bunyi? Dia bilang Roh Kudus suruh kita sekarang mesti jaga pintu di luar gereja Tuhan. Dan yang jaga pintu itu berbunyi seperti anjing. Itu roh setan yang telah menipu. Saudara, orang mengatakan Stephen Dong tidak Roh Kudus. Saya membuktikan yang dengar khotbah saya hidup lebih suci. Yang God dengar khotbah saya hidup lebih suka mencintai firman Tuhan. Ini 2 hal adalah tanda Roh Kudus. Karena Alkitab berkata Roh Kudus adalah roh yang suci. Alkitab berkata Roh Kudus adalah roh yang benar, roh kebenaran. Dan Roh Kudus membawa manusia kembali kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus membawa kita kembali kepada Allah Bapa. Allah Bapa mengirim Kristus. Allah Bapa dan Kristus mengirim Roh Kudus. Allah Bapa. Kemarin kita sudah khotbah pekerjaannya. Hari ini kita sudah khotbah pekerjaan sang anak. Besok malam kita akan teliti bagaimana Roh Kudus bekerja. Sehingga iman orang Kristen di Batam mengerti Allah Tritunggal yang kita percaya adalah Allah yang bagaimana. Amin. Malam ini saya akan berhenti di sini dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tadi waktu naik terlalu capek, tidak ada napas yang cukup. Waktu saya nyanyi saya sangat paksa, tapi puji Tuhan tambah kekuatan. Tengah-tengah saya berkhotbah dipulihkan karena Tuhan menyertai kita. Dan besok saya masih ada 3 kali kebaktian. Dan lusa pagi-pagi pulang ke Jakarta. Sudah berkhotbah kepada ribuan orang. Siangnya pergi ke Singapura lagi. Dan lusa Singapura. Sesudah itu di Kuala Lumpur. Sesudah itu di Hong Kong. Di Taiwan. Dan sesudah kembali Jakarta lagi. Lalu keliling lagi 1 kali. Lalu saya pergi ke Melbourne. Pergi ke Perth. Pergi ke Sydney. Dan pergi ke Alabama. Pergi ke New York, pergi ke Los Angeles, pergi ke Boston. Di Amerika ada satu gereja yang paling penting yang selama 200 tahun mempengaruhi semua presiden. Namanya Park Street. Mereka akan merayakan 200 tahun, ulang tahun. Dan pada waktu 100 tahun, pengkhotbahnya adalah T.L. Moody. 150 tahun, pengkhotbah yang diundang adalah Billy Graham. Dan tahun ini 200 tahun. Pengkhotbah yang diundang adalah Stephen Tong. Nah saudara-saudara, saya tidak anggap itu penting karena itu satu gereja. Dan gereja itu juga ada kelemahan yang saya harus pergi memberitahu kepada mereka. Karena saya membiasakan diri datang kemana bukan cari muka, bukan menyenangkan orang. Tapi katakan yang jujur kepada kebutuhan tempat yang berbeda-beda. Bukan untuk memuji supaya manusia senang. Tapi untuk mengobati supaya orang sakit lebih sehat. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Gereja di Batam ada kelemahan tidak? Gereja di Batam ada bahaya tidak? Siapa yang kasih tahu bahayamu di mana? Siapa yang kasih tahu penyakitmu di mana?
Siapa yang beritahu kepada engkau catatanmu di mana? Hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Jikalau masih ada pendeta datang memberitahu bahayamu, engkau jangan takut. Jangan tolak. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mencintai kita. Biar kita dengar baik-baik semua firman yang disampaikan. Dan besok malam bawa lebih banyak orang datang. Untuk mengikuti kebaktian yang begitu penting. Tapi engkau begitu melalaikan. Tuhan memimpin kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala. Dan saya menanya 3 pertanyaan. Siapa yang berkata, Tuhan, saya berterima kasih di dalam kebaktian KKR kali ini. Saya digugah, saya dicerahkan, saya diberi penerangan, dan saya dikuatkan imannya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Ada orang demikian, angkat tangan saya lihat. Yang merasa dikuatkan dan digugah oleh Tuhan. Acungkan tangan saudara di dalam beberapa hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Saya tanya pertanyaan kedua. Siapa berkata, saya masih banyak hal yang kacau. Masih perlu pergumulan yang banyak. Tolong Tuhan kuatkan iman saya. Lebih teguh dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia. Ada orang demikian, angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan jujur, engkau berkata kepada Tuhan. Tangan turunkan. Tanya pertanyaan ketiga. Siapa yang malam ini berkata, saya sekarang jelas Yesus Kristus dan karyanya. Yesus Kristus anak Allah menebus saya. Saya buka hatiku. Menerima Yesus. Dan dengan beriman kepada dia. Mengundang dia masuk ke dalam hatiku. Hari ini engkau beriman kepada Yesus. Mengundang Kristus yang mati bagimu untuk menjadi juru selamatmu. Seluruh hidup mengikut dia. Siapa yang malam ini mau menerima Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi satu fondasi di dalam hidupmu. Sampai bertemu dengan Tuhan Yesus yang akan datang lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena engkau sudah bekerja di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus engkau sudah mengalahkan kuasa maut. Engkau sudah mengalahkan kuasa setan. Engkau sudah mengalahkan kuasa dosa. Engkau sudah melepaskan orang yang terkutuk, yang harus dihakimi, yang harus binasa, keluar daripada penghukuman. Dan engkau telah menanggung dosa, menanggung hukuman, menanggung kematian bagi kami. Dan engkau telah mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis. Pada hari ini, hamba-Mu berdoa bagi semua orang yang ada di Batam, khususnya yang datang mendengar khotbah pada malam ini. Kiranya Tuhan memberikan penyegaran, memberikan kesadaran, memberikan keinsyafan rohani untuk mengerti secara mendalam, akurat, dan sungguh-sungguh benar tentang karya daripada pribadi kedua, anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur karena engkau mati. Kami bersyukur karena engkau bangkit. Kami bersyukur karena engkau hidup untuk selama-lamanya. Beri kekuatan kepada kami untuk betul-betul beriman dan mengikut Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.